Halo guys, welcome back again to my channel Feel Us, tempat belajar yang eksis dengan cara cerdas dan berkelas. Nah, bagaimana guys kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Dan untuk hari ini guys, kita akan belajar cara menganalisis struktur anekdot. Dengan tujuan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur anekdot dengan benar. Baik guys, langsung saja yuk markilai. Mari kita mulai. Cara menganalisis struktur anekdot adalah yang pertama, membaca dan memahami keseluruhan isi ceritanya. Ingat, cara mengetahui isi cerita anekdot sudah Mr. Phil jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya. Nah, yang ini guys videonya. Jika lupa silakan simak kembali. Oke? Lanjut guys. Setelah membaca dan memahami keseluruhan isi ceritanya, lalu langkah selanjutnya yang kedua yaitu menentukan bagian-bagian strukturnya. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Struktur anekdot yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua yaitu orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis, yaitu orientasi ya. Nah, lalu krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik ya, kebingungan atau hal aneh, bahkan mengundang tawa. Dan yang keempat, reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap, marah, sedih, bahagia, bahkan menertawakan. Itu reaksi. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Biasanya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasa ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, dan seterusnya. Keberadaan koda ini guys bersifat opsional, jadi bisa ada ataupun bisa tidak ada dalam sebuah teks anekdot. Nah, itulah struktur dari anekdot. Ingat baik-baik guys. Selanjutnya, mari kita analisis struktur anekdot dengan menentukan bagian-bagian strukturnya guys. Dalam contoh teks anekdot yang ini, perhatikan. Nah, silakan kalian baca dan perhatikan guys. Dalam teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV, terdapat bagian-bagian struktur yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada yang sudah tahu di mana letak bagian-bagian strukturnya? Jika belum, yuk perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan guys. Di dalam tabel tersebut menunjukkan bagian-bagian struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Apa saja strukturnya? Yang pertama ada abstraksi. Ingat, abstraksi adalah pendahuluan atau latar belakang suatu cerita. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi seorang warga melapor kemalingan termasuk bagian abstraksi. Yang kedua yaitu bagian orientasi. Orientasi adalah penyebab terjadinya krisis. Nah, di sini mulai masuk masalah, ya kan? Nah, jadi ada yang melapor pada polisi bahwa mobilnya kemalingan. Nah, lalu yang ketiga itu bagian krisis. Nah, di mana krisis ini adalah bagian yang menimbulkan keanehan gitu ya, atau membuat kita tertawa gitu, dan ada hal-hal yang konyol di sini karena ini adalah konfliknya. Nah, ya, di mana di sini sang polisi bertanya apakah sudah meminta izin untuk merekamnya. Nah, ini kan konyol. Nah, itu termasuk dalam bagian krisis. Lalu
bagian yang keempat itu reaksi. Ingat, reaksi adalah respon atau tanggapan dari krisis. Nah, jadi si pelapor pasti menjawab belum ya, sambil mata polisi dengan penuh keheranan, kok kenapa saya yang dituduh kan gitu ya, kenapa saya malah yang ditanya seperti itu ya kan. Nah, bahkan sampai polisi itu bilang itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, ini kan suatu reaksi ya dari hasil krisis tadi. Nah, yang kelima yaitu koda. Pada bagian ini koda adalah penutup ya, dimana dalam teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV yaitu pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, inilah kelima struktur ya, bagian-bagian struktur dalam teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Paham ya? Nah guys, itulah bagaimana cara menganalisis struktur anekdot, yaitu pertama dengan cara membaca dan memahami keseluruhan isi ceritanya, lalu kemudian menentukan bagian-bagian strukturnya, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Mudah kan? Selanjutnya, untuk menguji kemampuan kalian dalam pemahaman materi ini, silakan kalian berlatih guys. Latihannya adalah menganalisis struktur teks anekdot berikut ini. Nah, itu teksnya ya guys. Silakan kerjakan sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Mudah kan? Baik guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang belum paham atau belum mengerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar. And then Mr. P ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan see you later. Bye-bye.